never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Bos Ducati makin takjub aksi heroik Marc Marquez dengan motor cadangan raih podium di MotoGP Inggris 2025. Gelaran MotoGP Inggris 2025 di sirkuit Silverstone menjadi salah satu balapan paling dramatis dan penuh kejutan musim ini. Di balik insiden-insiden yang terjadi sepanjang balapan, satu nama mencuri perhatian dan menuai banyak pujian, Marc Marquez. Aksi heroik sang 8 kali juara dunia ini tidak hanya menyita perhatian publik, tetapi juga membuat bos Ducati terkesima dengan ketangguhan mental dan keterampilannya di lintasan. Awal balapan sebenarnya berjalan cukup lancar, namun kejutan langsung terjadi di tikungan pertama ketika Alex Marquez mengalami kecelakaan. Tak lama berselang, insiden yang lebih serius melibatkan Franco Morbidelli dan Aleix Espargaro. Keduanya terlibat tabrakan yang membuat motor mereka mengeluarkan oli dan membasahi lintasan. Hal ini menciptakan kondisi yang sangat berbahaya bagi para pembalap lainnya. Tak terhindarkan, Marc Marquez pun ikut tergelincir di area yang terkena oli tersebut. Dengan sejumlah pembalap mengalami kecelakaan dan kondisi lintasan yang tidak aman, bendera merah akhirnya dikibarkan, menandakan balapan dihentikan sementara. Karena belum genap 3 lap dijalankan, aturan MotoGP mengizinkan para rider yang terjatuh untuk kembali membalap dari posisi awal, asalkan mereka dan motor mereka siap untuk restart. Namun, disinilah drama sejati dimulai bagi Marc Marquez. Motor utama Marquez rusak cukup parah akibat crash dan tidak bisa digunakan untuk melanjutkan balapan. Maka, satu-satunya opsi yang tersisa adalah menggunakan motor cadangan, motor yang sama sekali belum mendapatkan sentuhan setup selama sesi latihan bebas, FP, maupun kualifikasi. Artinya, motor itu belum disesuaikan dengan karakteristik gaya balap khas Marquez, yang selama ini sangat spesifik dan membutuhkan setup yang presisi. Meski demikian, Marc Marquez tidak gentar. Alih-alih menjadikan hal ini sebagai alasan untuk menyerah atau tampil seadanya, Marquez justru menunjukkan mental juara sejatinya. Ia menyesuaikan gaya balapnya dengan karakter motor yang tidak familiar, sesuatu yang sangat sulit dilakukan bahkan oleh pembalap papan atas sekalipun. Marquez membuktikan bahwa dalam balapan, keterampilan, insting, dan keberanian bisa menutup celah teknis yang ada. Balapan dimulai ulang dengan format 19 lap. Francesco Bagnaia sempat memimpin dengan start impresif, namun sayangnya mengalami kecelakaan di tikungan ke-6 dan tak mampu melanjutkan balapan. Posisi depan kemudian dikuasai oleh Fabio Quartararo yang menyalip Marco Bezzecchi dan Johann Zarco. Namun malang menimpa Quartararo, mesinnya jebol di tengah balapan, membuatnya terpaksa mundur. Situasi ini membuka peluang besar bagi Bezzecchi dan Zarco. Keduanya tampil konsisten dan agresif, lalu menyegel posisi 1 dan 2 secara berturut-turut. Namun kejutan terbesar datang dari posisi 3, di mana Marc Marquez berhasil merangsek ke podium dengan motor cadangan yang belum diseting. Sebuah pencapaian luar biasa yang langsung menjadi perbincangan di paddock. Bos Ducati, Gigi Dall'Igna, yang menyaksikan langsung jalannya balapan, memberikan pujian tinggi untuk Marquez. Dalam sebuah wawancara pasca race, ia mengungkapkan kekagumannya terhadap pembalap Spanyol tersebut. Apa yang dilakukan Marc hari ini adalah sesuatu yang luar biasa. Menggunakan motor cadangan tanpa setup dan tetap bisa naik podium. Itu bukan hal biasa. Dia membuktikan bahwa skill dan determinasi bisa mengalahkan kendala teknis. Saya rasa semua orang di paddock hari ini harus mengakui kehebatan Marquez, kata Dall'Igna. Menurutnya, keberhasilan Marquez kali ini juga memberikan pelajaran penting bagi seluruh tim dan pembalap, bahwa setup motor, meski penting, bukan satu-satunya faktor penentu kemenangan. Marc menunjukkan bahwa ketika semua hal tampak tidak menguntungkan, skill dan mental juara masih bisa membawa pembalap ke hasil terbaik. Ini sangat inspiratif, tambahnya. Marquez sendiri mengaku senang dengan hasil yang diraih, meskipun tidak sepenuhnya puas karena harus membalap tanpa motor utama. Itu bukan kondisi ideal. Tapi saya tahu saya harus tetap berjuang. Saya coba menyesuaikan gaya saya dan mencari batas motor ini lap demi lap. Podium ini rasanya seperti kemenangan, ujar Marquez sambil tersenyum.
Aksi heroik Marquez di Silverstone ini bukan hanya menjadi highlight MotoGP Inggris 2025, tapi juga mempertegas statusnya sebagai salah satu pembalap paling bertalenta dan tangguh dalam sejarah balap motor. Dengan hasil ini, Marquez juga memperkuat posisinya di klasemen sementara dan menunjukkan bahwa ia masih menjadi ancaman serius bagi para pesaingnya, terlepas dari segala keterbatasan teknis yang dihadapi. MotoGP Inggris 2025 menjadi bukti nyata bahwa semangat juang, pengalaman, dan kemampuan beradaptasi bisa mengatasi segala rintangan. Marc Marquez telah membuktikan, sekali lagi, bahwa juara sejati bukan hanya mereka yang memiliki motor terbaik, tetapi mereka yang mampu mengubah keterbatasan menjadi kekuatan. Bos Ducati kagum sekaligus heran dengan Marc Marquez. Meski hanya finish P2, kegigihannya tetap diapresiasi tinggi. Sprint Race MotoGP Inggris 2025 yang digelar Sabtu kemarin malam di sirkuit Silverstone kembali menjadi panggung kejayaan bagi duo bersaudara Marquez. Namun kali ini, giliran sang adik, Alex Marquez, yang mencuri sorotan setelah mematahkan dominasi kakaknya sendiri, Marc Marquez, dalam duel sengit yang berlangsung hingga tikungan terakhir. Kemenangan Alex bukan tanpa drama. Ia berhasil memanfaatkan kesalahan Marc yang melebar di tikungan ketiga, sebuah tikungan kanan yang kerap menjadi titik lemah pembalap berjuluk Baby Alien itu. Dengan penuh determinasi dan kalkulasi matang, Alex melesat melewati Marc dan mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Bagi Marc Marquez, finish di posisi kedua ini menandai akhir dari rekor sempurna kemenangannya dalam 6 sprint race terakhir musim ini. Meski demikian, penampilannya tetap memukau dan mendapat pujian setinggi langit dari berbagai kalangan, terutama dari bos Ducati sendiri, Gigi Dall'Igna. Gigi Dall'Igna, General Manager Ducati Corse, mengungkapkan kekaguman sekaligus keheranannya atas semangat juang Marc Marquez yang tetap menyala meski tak lagi muda dan menghadapi tekanan luar biasa dari para rival, termasuk dari adiknya sendiri. Marc itu pembalap yang unik. Bahkan ketika tidak menang, dia memberikan segalanya. Hari ini dia kalah, tapi bukan karena kurang cepat. Dia hanya membuat satu kesalahan kecil, dan itu cukup bagi Alex. Tapi yang saya lihat adalah determinasi, kegigihan, dan kecerdasan balap yang luar biasa. Saya benar-benar kagum, bahkan sedikit heran bagaimana dia masih bisa terus tampil sekuat ini di setiap balapan, ujar Dall'Igna usai balapan. Lebih lanjut, Dall'Igna menegaskan bahwa hasil hari ini tidak mengurangi kontribusi besar Marc terhadap proyek Ducati musim ini. Menurutnya, Marc telah membawa aura juara dan pengalaman luar biasa yang kini menyebar ke seluruh garasi Ducati. Marc telah mengangkat standar semua pembalap kami. Dia datang, belajar dengan cepat, dan langsung memberi hasil. Bahkan dalam kekalahan, dia masih menginspirasi, tambah Dall'Igna. Marc Marquez sendiri menerima kekalahan ini dengan kepala tegak. Meskipun rekor kemenangannya terputus, ia tetap merasa puas dengan performanya dan bangga atas pencapaiannya sejauh ini bersama pabrikan Ducati. Hari ini bukan hari saya, dan saya harus mengakui Alex tampil luar biasa. Saya membuat kesalahan kecil di tikungan 3, dan itu cukup untuk membuatnya unggul. Tapi saya bangga dengan apa yang telah saya lakukan musim ini. 6 kemenangan sprint beruntun tidak datang begitu saja. Ducati memberikan saya motor yang luar biasa, dan saya mencoba membalasnya dengan performa terbaik, ungkap Marc. Soal duel dengan adiknya sendiri, Marc menilai kemenangan Alex adalah hal yang pantas. Ia bahkan menyebut kemenangan itu sebagai hadiah untuk kerja keras Alex selama ini. Alex layak menang. Dia sabar dan cerdas hari ini. Sebagai kakak, tentu ada sedikit rasa kecewa, tapi saya juga sangat senang untuknya, ujar Marc dengan senyum tipis. Sementara itu, Alex Marquez tak menutupi bahwa kemenangan kali ini tak lepas dari kesalahan sang kakak. Ia menyebut bahwa dirinya memang sudah mengincar momen itu sejak awal lomba. Saya tahu dia agak kesulitan di tikungan kanan tertentu, terutama tikungan 3. Jadi saya terus menempel dan menunggu. Ketika dia melebar, saya tahu itu kesempatan saya, dan saya memanfaatkannya sebaik mungkin, kata Alex. Bagi Alex,
Kemenangan ini merupakan kemenangan penting yang membuktikan dirinya juga layak bersaing di papan atas. Selama ini Mark jadi pusat perhatian, dan itu pantas. Tapi saya juga ingin menunjukkan bahwa saya punya kapasitas untuk menang, tegasnya. Di sisi lain lintasan, Fabio Quartararo yang memulai balapan dari pole position kembali harus gigit jari. Motor Yamaha M1 yang ia tunggangi tak mampu bertahan menghadapi tekanan dari para pembalap Ducati dan Aprilia. Quartararo akhirnya finish di posisi ke-7, jauh dari ekspektasi. Saya sudah melakukan start sempurna, tapi setelah beberapa lap, saya tak bisa bertahan. Kecepatan motor kami masih tertinggal jauh dari Ducati. Ini bukan soal pembalap, tapi motor kami perlu peningkatan besar, kata Quartararo dengan nada kecewa. Sementara itu, posisi ketiga diraih oleh Fabio Di Giannantonio yang tampil impresif dan berhasil mengasapi Francesco Bagnaia, pembalap andalan Ducati yang kini kembali merana. Tak hanya Di Giannantonio, Johan Zarco dari tim satelit LCR Honda juga tampil mengejutkan dengan menyalip Bagnaia dan finish di depan sang pembalap Italia itu. Penampilan Bagnaia kembali menjadi tanda tanya besar, terutama karena ia tampak kesulitan menjaga konsistensi performa sejak awal musim. Sprint Race MotoGP Inggris 2025 menjadi ajang penuh drama, kejutan, dan emosi. Meski rekor kemenangannya terputus, Marc Marquez tetap menjadi magnet perhatian berkat semangat juangnya yang luar biasa. Sementara itu, Alex Marquez membuktikan bahwa dirinya juga layak berada di puncak, dan Ducati kembali menunjukkan dominasinya sebagai pabrikan yang tak tertandingi saat ini. Bagi Gigi Dall'Igna dan seluruh tim Ducati, Marc Marquez tetaplah pemenang sejati, meskipun kali ini bukan dia yang berdiri di puncak podium. Bos Ducati kagum, aksi heroik Marc Marquez di praktik MotoGP Silverstone 2025 jadi sorotan dunia. Sesi latihan bebas MotoGP di sirkuit Silverstone, Inggris, setelah rangkaian FP1, menghadirkan momen menegangkan sekaligus menginspirasi dari pembalap utama pabrikan Ducati, Marc Marquez. Meskipun hanya menempati posisi keempat di hasil akhir praktik dengan catatan waktu 1 menit 57,655 detik, Marquez justru menjadi pusat perhatian media dan pada karena aksi heroiknya di lintasan. Aksi tersebut terjadi saat Marquez tengah melakukan putaran cepat di awal sesi. Dalam upaya mencari waktu terbaik, juara dunia 8 kali itu mengalami crash low side di tikungan cepat sektor 2. Namun, bukannya melepaskan motornya dan menyerah pada kecelakaan seperti kebanyakan pembalap lainnya, Marquez justru menunjukkan semangat dan teknik luar biasa. Dalam rekaman yang kini viral di media sosial, Marquez terlihat tidak pernah melepaskan genggamannya dari stang motor saat terjatuh. Kedua tangannya tetap kokoh memegang motor meski tubuh dan kendaraannya meluncur di atas aspal. Begitu motor berhenti, dengan cepat Marquez berdiri dan langsung mendirikan motor Ducati Desmo 16 GP25 miliknya, berusaha melanjutkan sesi. Sayangnya, motor tidak bisa dinyalakan kembali karena sistem elektronik otomatis memutus daya demi keamanan pasca crash. Tindakan Marquez ini membuat banyak pihak terkesan, termasuk General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna. Dalam wawancara dengan media Italia, Dall'Igna menyatakan rasa kagumnya terhadap dedikasi Marquez, terutama sikap hormatnya terhadap sponsor dan tim. Apa yang dilakukan Marc hari ini adalah sesuatu yang jarang kita lihat dalam olahraga ini. Ia tidak hanya pembalap yang cepat, tetapi juga pejuang sejati. Dia menunjukkan rasa hormat yang tinggi kepada motornya, timnya, dan para sponsor. Tidak semua pembalap mau mengambil risiko seperti itu, apalagi dengan semangat untuk bangkit secepat itu setelah crash, ujar Dall'Igna. Aksi ini menegaskan reputasi Marquez sebagai pembalap yang memiliki semangat juang luar biasa. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir ia mengalami cedera serius dan perubahan tim, performa serta mentalitasnya tak pernah luntur. Sesi praktik sendiri berakhir dengan hasil mengejutkan. Alex Marquez, adik kandung Marc Marquez yang membela Gresini Racing, tampil impresif dengan mencatatkan waktu tercepat 1 menit 57,295 detik. Alex berhasil mengungguli Fabio Quartararo, Monster Yamaha, dan Jack Miller, yang masing-masing menempati posisi kedua dan ketiga.
Sementara Mark harus puas di posisi keempat karena tidak sempat mencatatkan waktu yang lebih cepat pasca insiden. Meski begitu, performa yang ia tunjukkan di awal sesi menandakan potensi kuat untuk sprint race dan race day esok. Reaksi media pun tak kalah menarik. Banyak media Eropa memuji aksi Mark sebagai simbol dedikasi dan loyalitas seorang pembalap sejati. Beberapa outlet bahkan menyebut aksinya sebagai momen heroik dan bukti mengapa Marquez selalu spesial di mata penggemar MotoGP. Selain itu, insiden ini membuka diskusi luas di paddock soal pentingnya mentalitas juang dalam olahraga balap motor yang penuh risiko. Sejumlah pembalap pun memberikan komentar positif mengenai aksi Marquez. Itu gila, tapi juga sangat menginspirasi. Saya melihat langsung bagaimana dia tetap memegang motornya dan mencoba berdiri secepat mungkin. Saya rasa hanya Mark yang bisa seperti itu, kata Francesco Bagnaia, pembalap utama dari tim pabrikan Ducati. Aksi Marquez juga dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap sponsor, yang kerap kali menjadi tumpuan utama bagi pembalap dan tim dalam dunia MotoGP. Dengan terus berusaha melanjutkan sesi dan memaksimalkan setiap momen di lintasan, Marquez memperlihatkan profesionalisme kelas dunia. Menjelang sesi kualifikasi yang akan digelar Sabtu pagi waktu setempat, banyak pihak menantikan penampilan Marquez. Meski hasil praktik bukan yang terbaik baginya, semangat yang ia tunjukkan menjadi modal penting dalam persaingan memperebutkan pole position. MotoGP Silverstone tahun ini memang menjanjikan duel menarik. Dengan kondisi cuaca yang berubah-ubah dan sirkuit yang menuntut teknik tinggi, kombinasi pengalaman, mentalitas, dan adaptasi akan sangat menentukan. Marquez sendiri mengaku tidak terlalu kecewa dengan hasil hari ini. Saya memang ingin push lebih keras, tapi sayangnya crash itu menghentikan segalanya. Tapi yang terpenting, saya baik-baik saja, dan saya merasa motornya punya potensi besar. Kita lihat saja besok, ujar Marquez singkat di pit lane. Sementara itu, Alex Marquez yang mencetak waktu tercepat mengaku bahagia dengan performanya, tetapi ia juga menyatakan kekagumannya terhadap kakaknya. Saya senang bisa berada di P1, tapi Mark, dia luar biasa. Apa yang dia lakukan hari ini menunjukkan kenapa dia legenda, ucap Alex. Dengan atmosfer yang memanas dan semangat para pembalap yang menggelora, MotoGP Silverstone 2025 dipastikan akan menjadi salah satu seri paling dinanti dalam kalender musim ini. Semua mata kini tertuju pada Marc Marquez. Apakah ia bisa bangkit dari keterpurukan praktice dan kembali menunjukkan dominasinya di lintasan legendaris Silverstone? Bos Ducati Gigi Dalinya bangga, Marc Marquez buktikan diri sebagai yang tercepat di FP1 MotoGP Silverstone 2025. Awal akhir pekan balapan MotoGP Inggris 2025 di sirkuit Silverstone diwarnai dengan dominasi Marc Marquez. Pebalap tim pabrikan Ducati tersebut kembali membuktikan bahwa dirinya adalah kandidat kuat juara dunia musim ini dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama, FP1. Catatan waktu 1 menit 58,702 detik yang ditorehkannya membuat Marquez bukan hanya berada di puncak klasemen sesi, tapi juga menjadi satu-satunya pebalap yang menembus batas 1 menit 58 detik hari itu. Penampilan impresif Marquez pun disambut penuh kebanggaan oleh General Manager Ducati Corse, Gigi Dalinya. Dalam wawancara setelah sesi FP1, Dalinya menyatakan rasa puas dan bangganya terhadap performa pebalap andalannya itu. Marc kembali membuktikan bahwa kami membuat keputusan yang tepat merekrutnya. Ia tidak hanya cepat, tapi juga konsisten. Di lintasan seberat Silverstone, performanya sungguh luar biasa. Kami semua di Ducati sangat bangga, ujar Dalinya dengan penuh semangat. Marquez memang tampil dominan sejak awal sesi. Ia tampak nyaman mengendalikan Desmosedici GP25, terutama di sektor-sektor cepat Silverstone yang memang membutuhkan keseimbangan antara agresivitas dan ketelitian. Beberapa kali ia mencatat waktu tercepat di tiap split, sebelum akhirnya mengunci posisi teratas dengan lap fenomenalnya, 1 menit 58,702 detik. Catatan waktu ini bukan hanya mencerminkan kecepatan mutlak Marquez, tetapi juga menunjukkan kemampuannya beradaptasi dengan kondisi trek dan motor. Sesi FP1 kali ini sempat dilanda angin kencang dan suhu lintasan yang relatif dingin,
namun tak membuat Marquez kehilangan daya saing. Saya senang bisa mulai akhir pekan ini dengan hasil positif. Kondisi trek tidak mudah, tapi motor bekerja sangat baik. Kami akan terus bekerja untuk memperkuat ritme balapan, kata Marquez seusai sesi. Di posisi kedua, kejutan datang dari Franco Morbidelli. Pebalap tim Pertamina Enduro VR46 ini menunjukkan peningkatan performa signifikan. Setelah tertinggal cukup jauh pada awal sesi, Morbidelli bangkit di menit-menit terakhir dan mencatat waktu 1 menit 59,067, hanya terpaut 0,365 detik dari Marquez. Aksi heroiknya di akhir sesi membuat Morbidelli berhasil menggeser Alex Marquez, adik kandung Marc, ke posisi ketiga. Sebelumnya, Alex yang membela tim Gresini Racing sempat lama berada di posisi kedua dan tanpa percaya diri dengan setelan motornya. Namun, ia harus puas turun satu peringkat karena tidak mampu memperbaiki catatan waktunya di penghujung sesi. Kami terus bekerja keras dengan tim, dan hasil ini memberi kepercayaan diri. Masih banyak yang bisa diperbaiki, tapi kecepatan kami cukup menjanjikan, ujar Morbidelli setelah FP1. 3 posisi teratas yang semuanya diisi oleh pebalap Ducati menunjukkan dominasi pabrikan asal Italia itu musim ini. Meski berasal dari tim berbeda, pabrikan, VR46, dan Gresini, performa Desmosedici GP25 tampaknya menjadi penentu utama dalam menguasai Silverstone, sirkuit yang terkenal menantang karena kombinasi tikungan cepat dan sektor teknikal. Gigi Dalinya menegaskan bahwa ini adalah buah dari kerja keras semua tim Ducati yang terus berbagi data dan teknologi, termasuk kepada tim satelit. Kami selalu ingin melihat semua motor Ducati berada di depan. Marc, Franco, dan Alex menunjukkan bahwa kolaborasi kami dengan tim-tim satelit berjalan baik. Ini yang membuat Ducati tetap unggul, tambah Dalinya. Di luar 3 besar, beberapa nama besar terlihat masih kesulitan beradaptasi. Fabio Quartararo dari Yamaha hanya mampu menempati posisi ke-7, sementara pebalap KTM Brad Binder berada di luar 10 besar. Pembalap utama Ducati Francesco Bagnaia pun belum menunjukkan performa maksimal dan hanya menempati posisi ke-8. Quartararo mengakui bahwa Yamaha masih mencari solusi untuk masalah grip ban belakang yang menjadi kendala utama mereka di Silverstone. Kami harus memperbaiki setup. FP1 belum menunjukkan potensi kami yang sebenarnya, tapi kami optimis bisa berkembang di FP2 dan kualifikasi, ucap Quartararo. Sesi FP1 ini tentu menjadi pemanasan penting menjelang sesi latihan berikutnya dan babak kualifikasi. Dengan Marc Marquez mengawali dengan performa yang meyakinkan, tekanan kini ada di pundak para rivalnya. Terlebih, Marquez saat ini juga memuncaki klasemen sementara MotoGP 2025 dengan keunggulan poin yang makin kokoh jika ia terus tampil konsisten. Dengan kondisi cuaca Silverstone yang sulit diprediksi dan perubahan suhu yang cepat, adaptasi dan strategi ban akan menjadi kunci pada sesi-sesi selanjutnya. MotoGP Inggris 2025 menjanjikan drama dan pertarungan seru di lintasan. Namun satu hal sudah jelas sejak FP1, Marc Marquez belum kehilangan tajinya, dan Ducati punya alasan besar untuk percaya diri. For the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.